Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami CGP Angkatan 9 dari Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Muhammad Kusul Kulub dari SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Saya Agustin Purnamawati dari SDN Bujul 2 Kediri. Dan saya Cecilia Permatasari dari SDN Sukarame 4. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo Bu Agustin. Halo Pak Ulus. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Nah, dengar-dengar Ibu hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu? Ya betul sekali Pak. Nah, Ibu Agustin, sebelum nanti melakukan proses coaching nih, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu dengan Ibu. Boleh Ibu Agustin? Boleh sekali Pak. Nah, Ibu Agustin, nanti pada proses coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati Bu ya, dan juga saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching itu. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachingnya nanti, dan juga nanti saya juga akan mendengarkan respon dan juga jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya, nanti Ibu harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya apa Ibu? Ada kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coachingnya. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi Ibu, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Ibu? Dalam proses coaching hari ini ada 3 kompetensi inti yang mau saya kembangkan. Yang pertama yaitu tentunya presence atau kehadiran. Yang kemudian adalah mendengarkan aktif, dan yang selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Baik, jadi ada 3 hal yang ingin Ibu kembangkan, yaitu 3 kompetensi ini itu tadi ya, yaitu terdiri dari kehadiran penuh atau presence, terus mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini ya. Nah, di antara ketiga kompetensi itu tadi, secara spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses observasi nanti? Baiklah Pak, yang ingin saya kembangkan kompetensi spesifiknya adalah 2, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching. Baik, jadi ada 2 Ibu ya yang ingin dikembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Nah, kira-kira Ibu, indikator ketercapaiannya nanti seperti apa ya Bu? Indikator ketercapaian yang akan saya capai pada coaching hari ini adalah coaching saya mampu menemukan solusi dari masalahnya sendiri, menemukan strategi dan juga solusi-solusi yang berasal dari kompetensi coaching itu sendiri. Baik Ibu, jadi indikatornya nanti coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Ibu ya. Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Setelah ini nanti Ibu silakan melakukan proses coaching bersama coachnya dengan baik Bu ya. Dan setelah coaching nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, boleh Ibu? Boleh Pak. Nah, oke, baik Ibu, terima kasih. Silakan melakukan proses coaching bersama coach. Baik, terima kasih. Cecil, apa kabar hari ini? Sehat, puji Tuhan. Bu Agustin, gimana kabarnya Bu Agustin hari ini? Saya juga sehat ya. Oh iya, Cecil kemarin WA karena akan ada yang mau dibicarakan. Hari ini kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sedikit. Cecil bisa menceritakan apa yang mau diceritakan kemarin. Ya, terima kasih Bu Agustin atas waktunya. Hari ini saya ingin menceritakan kegalauan saya Bu Agustin. Ya, saya galau tentang pembelajaran diferensiasi biologi. Baiklah, Bu Cecil, dari yang Bu Cecil katakan adalah Bu Cecil mengatakan galau untuk mengimplementasikan pembelajaran berdasarkan
Bu Agustin, saya itu mempunyai kegalauan pada implementasi pembelajaran diferensiasi proses. Baiklah, berarti kendalanya adalah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensi proses. Bisa lebih dispesifikkan kesulitannya itu yang bagaimana dalam pengimplementasian itu? Ya, kesulitan saya itu dalam pengimplementasiannya pada mengatur dan mengelola kelas ketika saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi Bu Agustin. Baik, bisa sih saya mau tanya, dari percakapan kita hari ini, apa yang diharapkan Bu Cecil? Saya berharap dari percakapan kita hari ini saya menemukan solusi dan ide-ide tentang mengembangkan saya dalam pembelajaran berdiferensiasi proses di kelas saya Bu Agustin. Baik, jadi Bu Cecil ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi khususnya untuk berdiferensiasi proses ya. Ya, betul sekali Bu Agustin. Dan selanjutnya pengembangan seperti apa yang ingin Bu Cecil desain untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi proses? Ya, saya ingin mengembangkan praktik diferensiasi proses itu sesuai minat dan gaya belajar masing-masing peserta didik Bu Agustin. Ya, oke baiklah Bu, berarti Bu Cecil ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi proses sesuai minat dan gaya belajar Anda. Menurut Ibu Cecil, pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bu Cecil terapkan pada saat ini di level berapa dari angka 1 sampai 10? Yang sudah saya terapkan saat ini, saya masih pada level 5 Bu Agustin. Jadi karena di kelas saya itu masih kebingungan, saya masih bingung Bu Agustin dalam mengembangkan kegiatan bervariasi sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak. Seperti itu Bu Agustin. Masih di level 5 ya? Iya. Baiklah, setelah nanti dilakukan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi proses dari 1 sampai 10, Bu Cecil mengharapkan di angka berapa? Saya mengharapkan, karena saya juga masih belajar dan terus berlatih ya Bu. Ya. Jadi saya itu ingin di level 7 atau 8 dulu saja Bu Agustin. Oke, baiklah. Di level 7 atau 8 ya, Bu. Kemudian langkah-langkah atau strategi apa yang Ibu Cecil akan terapkan untuk mengembangkan pembelajaran diferensiasi proses yang Ibu jabarkan? Ya, mungkin saya akan menyusun RPP dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih berinovasi lagi sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak, yaitu auditori, kinestetik, dan visual. Jadi nanti saya membuat apa ya Pak namanya, seperti di dalam proses pembelajarannya itu lebih bervariasi lagi, berinovasi lagi agar anak-anak itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Luar biasa sekali. Baiklah, selain melakukan inovasi dalam RPP yang akan dibuat dalam kelas, yang akan dilaksanakan dalam kelas, apakah ada kemungkinan strategi lain yang bisa dilakukan untuk mendukung suksesnya proses pembelajaran diferensiasi? Iya, jadi saya juga kepikiran seperti ini Bu Agustin. Saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk mengobservasi ketika saya melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas. Oke, baiklah. Berarti ini tadi ada 2 strategi yang akan Bu Cecil terapkan ya. Yang pertama adalah berinovasi dengan RPP yang akan dibuat sesuai dengan minat dan gaya belajar anak. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, dari 2 strategi yang akan Bu Cecil terapkan tadi, strategi mana yang paling yang bisa diterapkan hari ini? Atau yang lebih mendekati? Yang ingin segera saya terapkan ya, itu penyusunan RPP Bu Agustin. Jadi saya ingin segera menyusun RPP berdifferensiasi agar nanti di dalam RPP-nya itu bisa masuk untuk diferensiasi kontennya, prosesnya, dan produknya. Dan di
di dalam media-media pembelajarannya, strateginya pun saya juga akan lebih berinovasi lagi. Ya, bagus sekali penjelasannya ya Bu Cecil. Kemudian kita menyinggung tentang strategi yang kedua, berkolaborasi dengan Mas Jawa. Kira-kira siapa dan berapa orang yang akan Bu Cecil ajak untuk melakukan kolaborasi? Rencana saya akan mengajak guru kelas 5 Bu Agustin. Kebetulan guru kelas 5 ini sudah menjadi guru penggerak di angkatan 5. Jadi setidaknya bisa ketika saya observasi di kelas itu bisa memberi masukan, bisa menjadi refleksi buat saya agar pembelajaran diferensiasi proses saya bisa berjalan dengan lancar. Ya, baik sekali Bu Cecil. Baiklah Bu Cecil, dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Cecil dapatkan? Yang saya dapatkan pasti saya sudah lega sekali Bu Agustin. Saya sudah bisa mencari solusi dan ide-ide tentang implementasi pembelajaran diferensiasi proses di kelas saya. Hari ini luar biasa sekali saya mendengarkan cerita dari Bu Cecil yang sedemikian rupa permasalahannya dan juga pembuktian dari bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Luar biasa, berarti karena waktunya sudah habis ya Bu, kita bisa menyambung kapan-kapan lagi, bisa ngobrol dan melanjutkan. Saya ingin tahu bagaimana ceritanya setelah Bu Cecil menerapkan inovasi pembelajaran tadi di kelas. Terima kasih Bu Cecil sudah meluangkan waktu bercerita hari ini. Sampai ketemu lain waktu ya Bu Cecil. Terima kasih juga Bu Agustin sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Baik Ibu Agustin, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Baik Pak, alhamdulillah hari ini coachingnya berjalan dengan lancar dan sangat baik. Nah Ibu Agustin, setelah melakukan proses coaching tadi bersama coachingnya nih, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Agustin ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Baiklah, terkait indikator pencapaian yang ingin saya capai pada coaching hari ini adalah saya sudah melakukan coaching sesuai alur kita, yaitu menyampaikan tujuan, setelah itu mengidentifikasi dan juga menanyakan rencana aksi. Selanjutnya adalah kita menemukan tanggung jawab atau bisa menggali tanggung jawab dari coach itu sendiri atas aksi nyata yang direncanakan. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tadi untuk menemukan solusi dari permasalahan. Baik, jadi Ibu Agustin tadi sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur tirta. Ada satu pertanyaan lagi, boleh ya Ibu? Boleh Pak. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Baiklah, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mempelajari alur tirta lebih mendalam lagi, sehingga pada kegiatan coaching-coaching selanjutnya saya bisa melakukan dengan lebih baik lagi. Baik, luar biasa sekali Bu ya. Jadi Ibu ingin mendalami alur tirta lagi supaya kedepannya proses coaching bisa berjalan dengan lancar atau lebih baik lagi ya Bu ya. Nah Ibu, sesuai yang sudah saya amati ini tadi Bu ya, pada saat proses coaching ada beberapa catatan ini Ibu. Jadi Bu Agustin tadi sudah menyampaikan sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan dari coach, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan Ibu ya. Dan juga Ibu Agustin tadi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukan itu nanti dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach ya. Ibu tadi sudah fokus pada coach. Artinya Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh sehingga Ibu mendengarkannya secara aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang berbobot kepada coachingnya dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu tadi. Sekali lagi luar biasa sekali proses coaching yang dilakukan Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya. Amin. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu pada sesi tanya jawab ini. Sekali lagi semoga diberi kesuksesan ke depannya. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Ibu. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat, Dan juga menginspirasi. Guru penggerak, Bergerak tergerak, menggerakkan, dan berdampak.